speed lab di daerah Jakarta Selatan Kemang. Gue bawa sekeluarga gue, rame semuanya. Kita mau swab, just make sure aja kita semua dalam keadaan sehat. Karena kan sekarang serem ya, ada OTG gitu, orang tanpa gejala segala macem. Jadi buat make sure aja kalau kita nggak kenapa-napa. Sama Kela, sama Matik, ada emak gue di belakang, adek gue di belakang jauh-jauh. Oke, sekarang kita langsung ke dalam, yuk. Sejagat Raya, asik. Halo, selamat siang. Oke guys ya, jadi sekarang aku lagi ada di Speed Lab ada di Kemang gitu ya. Nanti aku tagin Instagramnya tempat aku kesini. Kenapa aku kesini? Karena jujur aja kemarin aku lagi nyari tempat tes PCR atau swab yang paling murah. Murah, bisa misalnya bisa ke rumah dan juga bisa hasilnya same day gitu kan, cepat gitu ya. Jadi dapetnya ini, kebetulan temanku ada dokter, dia PCR atau swab di rumah pakainya Speed Lab. Nah dari situ aku kepoin deh Instagramnya Speed Lab. Nah jadi aku hari ini kesini. Kenapa hari ini aku kesini? Karena jujur aja nih Bu, kemarin tuh sebulan lalu sebenarnya kita dari Bali. Terus pas pulang dari Bali anakku demam, gue langsung parno dong. Aku parno karena dari dokter sih sebenarnya cuman ya kalau masih demam sedikit gitu kasih paracetamol apa segala macam. Tapi kalau dilihat 2-3 hari enggak hilang-hilang, ya deh swab karena memang kan sekarang lagi pandemi nih. Jadi tendensinya pasti takut-takut mengarah ke sana kan Bu. Nah, that's why aku kesini. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih misalnya kita sekarang lagi dalam pandemi COVID-19 ini, di Speed Lab sendiri ada berapa sih tesnya? Karena aku juga sendiri bingung loh, nggak ngerti ada swab gen, swab. Yang aku tahu swab aja, swab itu ternyata ada beda lagi kan. Ada berapa tipe tes COVID ini sih Bu? Sebetulnya kalau yang kami kedepankan dari Speed Lab sendiri adalah PCR test. Karena sejauh ini memang PCR test adalah golden check untuk penentu kita COVID atau enggak. Tapi selain itu kami juga punya swab antigen dan rapid test juga Mbak, karena banyak yang perlu juga. Jadi swab gen itu di swab juga? Iya, swab antigen itu teknologi pengambilan sampelnya, metode pengambilan sampelnya swab juga. Gitu. Dari cuma dia nggak pakai alat. Tenggorokan kah? Dari kita di sini pakai oro. Oro tuh apa? Tenggorokan, orofaring. Kalau hidung nasofaring. Oke, begitu Ibu-ibu. Aku nggak paham gitu ya. Jadi dari tenggorokan, terus nanti hasil lebih cepat nggak? Kalau PCR kan bisa same day. Ya. Kalau PCR itu proses cepat kita itu bisa sekitar 3-4 jam. Wow. Itu dengan asumsi tidak ada antrian sampel atau kita sitokan kayak gitu. Kalau untuk swab antigen dalam 20 menit. Oke, dia lebih cepat lagi. Kemudian yang mungkin teman-teman udah sering denger rapid ya. Rapid yang kayak rapidnya gimana sih Bu? Bener nggak? Rapid di ujung jari. Di ujung jari terus dikasih gitu ya. Itu hasilnya jelas lebih cepat lagi ya. Kalau rapid itu kan kita untuk cek antibody. Jadi reaksi imun kita terhadap suatu virus. Nah, kadang-kadang itu nggak semua orang imunnya tuh bereaksi terhadap virus. Jadi banyak sekali kasus di mana di mana nggak reaktif, gitu nggak reaktif, tapi ternyata penciumannya hilang. Penciuman hilang di tes PCR dia positif. Paham. Jadi tiap orang tuh beda-beda, nggak semua orang punya kecepatan yang sama antibodinya untuk bereaksi terhadap suatu virus. Jadi bukan berarti rapid test itu tidak akurat, cuma orang-orang beda-beda ya Bu ya. Dia akurat untuk melihat imun kita reaktif atau tidak terhadap suatu virus. Cuma balik lagi ke orangnya, karena setiap orang punya reaksi tubuh orang, reaksi imun orang beda-beda. Reaksi imun orang beda-beda gitu. Jadi kalau dari yang terjangkau, kita ngomongin harga dong. Yang terjangkau itu yang mana dulu Bu? Terjangkau maksudnya harga yang paling murah. Harga yang paling murah rapid test pastinya. Kemudian terus habis itu swab antigen, habis itu baru PCR. Karena untuk PCR juga kan kita membutuhkan alat yang khusus, reagennya juga khusus dengan harga yang cukup lumayan. Anyway Bu, tadi kan udah rapid, swab gen, antigen sama PCR. Dan dari tingkat akurasinya juga ngikutin Bu. Pertama kalau sampai saat ini dari WHO juga PCR itu adalah golden check. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi dan paling mahal. Kemudian yang kedua antigen tadi itu, antigen. Kemudian yang terakhir baru rapid test gitu. Oke deh. Sekarang aku mau coba swab ini dulu ya. Swab apa tadi Bu? Bilangnya PCR ya? PCR ya. PCR itu di hidung sama di mulut. Dua ini
hidung 2, kiri kanan, sama di mulut. Oke, jadi 3 Iya, loh. jadi 3. Oke, jadi di beberapa tempat ada yang cuma dari hidung aja kan, nggak Iya, dari mulut. ada yang dari hidung saja, tapi kami memang mengambil 3-3-nya untuk tingkat akurasi yang lebih tinggi. Oke, luar biasa. Boleh dibocorin nggak sih Bu kalau misalnya di Speed Lab sendiri itu biayanya berapa sih kalau misalnya untuk PCR itu? Untuk PCR kita 875.000. 875 loh. Iya. 875 mengikuti ketetapan pemerintah, kami di bawahnya sedikit. Oke. Gitu, hasil 24 jam. Hasil 24 jam. Jadi menurut aku kenapa aku kesini karena memang di sini lebih murah. Aku kan googling ya di internet, Instagram mana yang paling murah, mana karena lumayan kan. Oke, 875 mungkin ya cuma 875 yang penting buat kesehatan. Tapi lo kali banyak, mak lo, anak lo, suami lo jadinya mahal kan gitu. That's why aku kesini karena cukup lebih terjangkau dibanding yang lain. Karena kami berusaha untuk memberikan harga yang terjangkau karena kesininya PCR itu jadi kebutuhan. Seperti iya, Mbaknya betul. sendiri kan. Oh iya, yang berapa banyak lama aktivitas sekali? keluar, Iya benar kayak gitu. Menurut ibu sendiri kalau misalnya buat kita nih orang yang sebenarnya kita bukan nggak mau di rumah tapi memang harus bekerja dan beraktivitas gitu ya. Memang kita tetap pakai masker, rajin cuci tangan, tetap lah ya mematuhi kayak gitu. Tapi kan namanya virus kan nggak kelihatan ibu. Kita kan harus tetap menjaga gitu. Dari kan pihak corona nggak pakai halo-halo ya iya, maksudnya. bener. Dari pihak Speed Lab sendiri apakah mensuggest atau menyarankan kita sebaiknya untuk orang yang aktif beraktivitas di luar sebaiknya misalnya PCR berapa lama sekali sih? Ya, kalau kami sendiri di sini kan tenaga-tenaga di Speed Lab ya memang kalau dibilang kan jadi sarangnya COVID gitu ya. Tapi tetap kan protokol kita ikuti. Kami selalu pakai masker. Kalau ketemu orang kayak gitu kan, saya sendiri cuma buka masker sebenarnya kalau saya di ruangan saya sendiri dan jendela saya buka. Itu tiap saya ketemu orang saya pakai masker. Nah, di sini sih sendiri kami tiap weekend. Oh, tiap weekend. Seminggu sekali dong. Seminggu sekali itu staffnya Speed Lab harus cek gitu. Karena ya kami sendiri harus menjaga diri kami dan keluarga kami kan. Nah, untuk orang-orang yang rajin keluar tetap sih 3M itu harus diberlakukan. Kita menjaga jarak, kita memakai masker sama mencuci tangan. Tapi kalau memang aktivitas tinggi kan kita kadang-kadang nggak tahu kita ketemu siapa. Itu ya better 2 minggu sekali lah at least dicek untuk minimal 2 minggu sekali untuk benar-benar kita amit-amit lah yang jaga-jaga aja. Iya, tapi ya iya karena sekarang pandemi. Iya benar. Seperti yang sedunia kan, iya, seperti kita bilang tadi. Jadi dokter-dokter bilang kalau sebelum pandemi kita pilek batuk ya itu kita flu. Iya. Gitu kan. Karena sekarang kalau kita pilek batuk demam ya kita harus waspada karena ini pandemi kayak gitu. Dan COVID itu bisa dibilang berteman sama 1001 penyakit. Dia berteman sama pilek, dia berteman sama demam, dia berteman sama batuk, jadi dia berteman sama diare, dia berteman sama ngilu-ngilu gitu. Nah, kalau kita mengilu-ngilu mau meriang nih aku nih gitu kan ya ternyata dia juga bisa indikasi ke arah COVID gitu ya. Nah, untuk Speed Lab sendiri ini aku sering lewat sini tapi aku jarang lihat Speed Lab. Udah berdiri berapa lama sih, Bu? Kita ini masuk bulan ketiga. Oh, bulan ketiga, luar biasa karena begitu pandemi butuh asupan gitu langsung bikin masih Speed Lab ini ya. Wah, oke. Basicnya sebenarnya apa, Bu? Kalau Speed Lab ini sebelumnya Ibu bikin sebelumnya grup Lentera sendiri adalah memang laboratorium kesehatan. Terus kita juga ada satu rumah sakit di Kalimantan. Oh, memang basicnya memang ini ya bergerak di bidang kesehatan. Terus kalau misalnya Speed Lab ini memang untuk khusus laboratorium khusus untuk PCR, bukan untuk yang lain-lain. Sebelumnya tapi Lentera grupnya itu untuk laboratorium umum. Oke, I see gitu ya. Jadi bukan orang yang baru di bidang dunia kesehatan ya, Bu ya. Oke, Bu Titi, terima kasih. Sama-sama. Sakit nggak sih, Bu? Anyway itu yang ditakutin sama orang. Sakit nggak sih orang pada parno? Kadang-kadang orang tuh bukan takut di swabnya, takut sama hasilnya. Takut sama hasilnya sama suges. Kata orang sakit, kata orang sakit. Memang agak sedikit tidak nyaman pasti. Karena memang kita harus mendapatkan sampel di titik tersebut. Jadi harus mencapai titik itu. Tapi nggak sakit sih nggak sakit ya ibu-ibu ya. Jadi nggak usah parno. Sekarang aku cobain dulu. Nanti aku kasih review jujur sakit atau enggak. Oke, terima kasih Bu Titi. Sama-sama. Ya aku swab dulu gitu ya. Nanti doakan semoga hasilnya semua negatif ya. Oke, thank you. Kesehatan ya. Ya, dadah. Pertama dari hidung dulu, kepalanya sudah yang sebelah Mbak. Oke. Jelek Mbak ya. Oke, Mbak. Ya. Mbak. Dulu. Videonya tuh. Once more, sekali lagi Mbak tahan. Oke.
Sakit atau gatal? Gatel, bersin. Aku tuh sensitif banget hidungnya, langsung kayak pengen bersin-bersin. Sakit enggak? Cuma gatel kayak pengen bersin-bersin, pengen. Iya. Aduh gila. Oke, once more Mbak ya. Nanti Mbak buka mulutnya. Say A. Iya. Tuh gatel banget, Dok. Aku bukan karena sakit, gatel banget tau. Buka mulutnya say A. Ya, Mbak. Ya, say A, wait a minute. Oke. Oh, yang ini nggak enak lagi. Yang ini nggak berasa. Tuh memang aku sensitif hidungnya, kalau yang tenggorokan sama sekali nggak berasa. Sumpah. Kan lo lihat reaksi gue gampang banget. Thank you, Dok. Aku lagi anak gue. Anak gue ini perjuangannya. Mikaela Asya. Iya, Dok. Halo, Mikaela. Iya, aduh sayang mami. Iya, dokter. Dokter. Halo. Dokter mami sama mami. Dokter ini apa? Mulutnya dulu potong Oh, ya. bersihin piunya ya, bersihin piu ya. Bersihin Mulutnya piu dulu, ya. potong mulut dulu. Ya mulut dulu. Iya, nanti Tenggorokan. A, B, gitu kayak ngomong A, ngomong A, kayak A, B, C, D, gitu. Ayo, ngomong A. Kok giginya nih keluar? Ih, giginya Iya, busuk, itu, Dok. coba. Gimana nih, Dok? Iya, coba dulu, coba. Coba A, Coba. A, itu ada di sana, coba. Apa tuh? Dit? Iya, nah, itu nah. Iya, itu bentar ya. Oke. Yeay, pintar. Piunya. Hidungnya piunya mana Enggak, piunya? enggak, iya, itu nih. Iya, iya. Yeay. Oke guys, aku udah selesai swipe. Kalian udah bisa lihat tadi aku gimana nge-swipe kan. Sebenarnya nggak sakit, cuma sedikit tidak nyaman di hidung dan bikin hidung tuh gatel banget. Apalagi hidung gue tuh sensitif banget gitu. Jadi gue kayak gitu ya, langsung keluar air mata segala macam. Dan di tenggorokan tuh super tidak berasa kalau lu di swipe. Jadi kalau menurut gue di tenggorokan nggak ada rasanya sama sekali, cuma di hidung aja agak kayak jadi gatel, hidung kayak mau bersin gitu ya. Terus sampai jadi otomatis kayak keluar air mata gitu. Nah, di sini gue nunggu hasilnya. Karena same day, gue ngambil yang same day. Jadi hari ini juga keluar, mungkin beberapa jam ke depan akan keluar. Nanti gue di WhatsApp kalau gue udah dapet hasilnya gitu ya. Nanti gue akan datang ke sini buat ngeliat hasilnya. Nah, kalau kalian nggak ada waktu buat datang ke Speed Lab, tenang aja. Speed Lab juga ada servis untuk kita datang ke rumah kita. Kayak gue Speed Lab, maksudnya tim Speed Lab yang akan datang ke rumah gitu ya, namanya home service gitu. Harganya cuma beda tipis kok, nggak terlalu mahal dibanding kalau kalian datang walk-in di Speed Lab. Oke? Jadi kalau kalian punya anak sih, saran aku, suggest aku, dan kalian tetap beraktivitas di luar, at least kalian melakukan tes PCR ini. Jadi biar kita juga sama-sama menjaga dan tidak mengeluarkan orang-orang di sekitar kita. Oke? Kita tunggu hasilnya, doakan semoga semuanya negatif ya. Dan nanti gue balik lagi ke kalian. Dadah. Oke, sekarang gue mau kasih tahu ke kalian kenapa gue kemarin itu sempat melakukan swab test PCR gitu ya, yang diogrek-ogrek di hidung, di tenggorokan segala macam ya. Karena gue kan bulan November itu gue ke Bali sama Michelle, sama suami gue, sama juga Kela gitu. Terus beberapa hari setelah pulang dari Bali, entah psikis, entah suges, entah apa, gue sesek. Iya, aku merasa bersalah kayak sesek. Gue nggak ngerti sesek karena gue parno atau gimana, tapi yang jelas anak gue muntah-muntah. Si Kela tuh muntah-muntah, terus mencret-mencret, terus BAB, terus juga demam. Yes, demam. Terus gue udah hubungin dokter gue. Kita seperti biasa gue punya WhatsApp dokternya si Kela. Setelah gue hubungin, gue tanya, dikasih obat segala macem. 2 hari 3 hari tidak membaik. Demamnya sih udah turun, tapi BAB-nya tuh masih ada gitu. Terus dokter bilang coba deh bu swab gitu, karena gue baru bepergian dari Bali. Terus gue kayak ngerasa bersalah, berdosa gitu ya, gimana lah ya. Ya begitu. Akhirnya gue coba cek swab. Nah, gue coba cari kan cek swab di mana yang paling murah dan yang paling cepat hasilnya. Dan gue nemuin si Speed Lab ini karena temen gue si Dokter Melisa. Kalau kalian follow Instagram gue, kalau tempat gue biasa botox filler sama Dokter Melisa.
Nah dia pakai si Speed Lab. Akhirnya gue coba datang ke Kemang, gue, adek gue, mak gue, Ruut, semuanya tes swab gitu ya. Sampai si Kyle yang anak ponakan gue yang baby masih 6 bulan juga tes swab gitu. Hasilnya maksimal sampai jam 12 malam, tapi gue bilang mas boleh cepetan nggak, karena gue deg-degan nih takut anakku kenapa-napa. Akhirnya entah kenapa akhirnya dicepetin kali sama dia. Jadi gue kayak tes jam 12 jam 1 gitu, terus gue makan siang di daerah Kemang, terus kayak jam 3 jam 4 gue dihubungin hasil swab gue di WhatsApp sama dia hasilnya, tapi gue juga ngambil ke Kemang buat ngambil kertasnya kayak gitu. Nah karena kertasnya itu dipakai juga buat Michelle sama adek gue si Ucok untuk balik ke Amerika. Kemudian dua adek gue udah balik ke Amerika dan gue stay di sini sendiri. Dan hasilnya, hasilnya Kela, gue sama Ruut, bebas COVID. Aduh puji Tuhan, kita terbebas daripada COVID gitu 19 gitu ya. Semoga selamanya dan teman-teman yang nonton video ini terbebas dari segala macam jenis virus yang ada gitu ya. Karena memang gue belum tahu sakitnya apa, udah drop sendiri terus kayak udah merasa-rasa aduh jangan parnonya itu sih gue nggak tahan gitu ya. Oke, dan kalaupun teman-teman dari mana-mana terus mau bepergian, ya gue bukannya sok ngebilangin ya silakan bepergian apapun dilakukan dan tetap menjaga, misalnya tetap pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, jaga jarak aman, terus kalau sampai rumah segala macam ganti baju, mandi sebisa mungkin kalian, dan yang penting tetap happy, oke? Karena kalau happy imun tubuh meningkat gitu kan. Jadi segala jenis virus itu kan nggak ada obatnya, obatnya adalah antibodi kita sendiri yang buat melawan virus itu gitu geng. Oke, jadi itu aja sih. Jadi kayak gue udah lega banget karena udah swab gitu kan ya. Terus tapi buat teman-teman tanpa kalian bepergian atau kayak gue nih sama Ruth udah mulai bekerja, ketemu banyak orang baru dan kita punya anak kecil, alangkah baiknya kalau per 2 minggu sekali kita rajin swab untuk menjaga-jaga aja. Takutnya kan juga ada temen aku yang kena COVID tapi dia tanpa gejala sama sekali, gejalanya nggak ada tapi dia kena COVID gitu. Alangkah sayangnya kalau misalnya kita nggak tahu terus kita menularkan ke teman, ke saudara, ke tetangga, apalagi ke anak kita gitu. Jadi just in case aja buat jaga-jaga, oke lah 2 minggu sekali gitu ya. Ataupun mau jenis tes yang lain sebagainya, kalian bisa coba ya, tes rapid atau tes serologi atau tes apapun itu, atau tes swab antigen gitu ya. Sesuaikan aja dengan budget kalian, yang penting kita tetap jaga-jaga, antisipasi, minum vitamin, daya tahan tubuh ditingkatin, bergerak seaktif mungkin, makan yang cukup, tidur yang cukup, dan itu lagi 3M. 3M apa lagi ya? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Oke, kalau kalian ada pertanyaan terkait dengan tes-tesan ini, boleh komen di bawah, atau kalian mau kepoin Speed Lab juga Instagramnya gue taruh di bawah, kalian langsung klik aja tanya-tanya sama mereka. Oke, so sampai ketemu di video berikutnya. Doain aku Renova cepet kelar, cepet produktif lagi. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, and di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.